Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakar Tafsir Cairuddin, NIM H1051811010. Jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan kembali materi kuliah transducer dan sensor, yakni materi tentang sensor thermal. Pertama-tama, sebagai pendahuluan, menurut Srivastava, temperatur merupakan salah satu dari 4 besaran dasar yang diakui oleh sistem pengukuran internasional. Seperti yang kita ketahui, 4 besaran dasar yang lainnya itu yakni panjang, waktu, dan juga molekul. Sebenarnya ada 7, tapi di sini 4 besaran dasar yang diakui oleh sistem pengukuran internasional. Temperatur ini memiliki skala nilai, yakni Kelvin, yang diusulkan oleh Lord Kelvin pada tahun 1848, yang dimana pada suatu titik tetap triple point, fase padat, cair, dan uap berada bersama dalam equilibrium, yang mana angka tersebut adalah 273,16 derajat Kelvin, yang juga disebut titik S. Skala lain yang dipakai untuk mengukur temperatur adalah Celsius, Fahrenheit, dan Rankine dengan hubungan yang dapat dilihat pada slide di sini. Sementara itu, Yayan 1998 mengatakan temperatur adalah kondisi penting dari suatu substrat, sedangkan panas adalah salah satu bentuk energi yang diasosiasikan dengan aktivitas molekul-molekul dari suatu substrat tersebut. Partikel dari suatu substrat diasumsikan selalu bergerak. Pergerakan partikel inilah yang kemudian dirasakan sebagai panas, sedangkan temperatur adalah ukuran perbandingan dari panas tersebut. Pergerakan partikel substrat dapat terjadi dalam 3 dimensi benda, yaitu benda padat, cair, dan benda gas atau udara. Aliran kalor substrat pada dimensi padat, cair, dan gas dapat terjadi secara 3 cara, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi, yang mana konduksi merupakan pengaliran panas melalui benda padat secara kontak langsung, konveksi melalui media cair secara kontak langsung, dan radiasi melalui media udara atau gas secara tidak langsung. Pada aplikasi pendeteksian atau pengukuran tertentu dapat dipilih salah satu tipe sensor dengan pertimbangan performance atau penampilan, reliabilitas atau keandalan, dan faktor ekonomi. Pemilihan jenis sensor suhu. Hal-hal yang perlu diperhatikan menurut Yayan sehubungan dengan pemilihan jenis sensor suhu adalah level suhu maksimum atau minimum dari suatu substrat yang diukur. Berarti kita harus menentukan suhu maksimum dan minimum dari sesuatu substrat yang ingin kita ukur. Lalu jangkauan range maksimum pengukuran. Yang ketiga, konduktivitas kalor dari substrat. Yang keempat, respon waktu perubahan suhu dari substrat, dan selanjutnya linearitas sensor dan jangkauan temperatur kerja. Selain dari ketentuan di atas, perlu juga diperhatikan aspek fisik dan kimia dari sensor, seperti ketahanan terhadap polusi, ketahanan terhadap guncangan, pengkabelan, interaksi, keamanan, dan lain-lain. Temperatur kerja sensor. Setiap sensor suhu memiliki temperatur kerja yang berbeda. Untuk suhu kamar, antara minus 35 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius.
yang dapat dipilih sebagai untuk rank tersebut, yang ini NTC, PTC, transistor, dioda, dan IC hybrid. Untuk 150 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius dapat dipilih thermocouple dan FET, dan untuk yang lebih tinggi dari 1500 derajat Celcius itu tidak memungkinkan lagi untuk sensor-sensor yang bersifat kontak langsung, sehingga teknis pengukuran yang dilakukan itu adalah cara radiasi atau dengan mengukur panas secara kontak tidak langsung. Untuk pengukur suhu pada daerah sangat dingin atau di bawah 65 derajat Kelvin dapat digunakan karbon, yang mana pada suhu tersebut berlaku seperti semikonduktor. Untuk suhu di antara 65 derajat Kelvin sampai minus 35 derajat Celcius dapat digunakan kristal silikon dengan kemuliaan tinggi sebagai sensor. Berikut merupakan karakteristik sensor temperatur menurut Sturer 1986, di mana thermocouple itu memiliki keuntungan dia dapat menghidupi diri sendiri, simple, rugged, tidak mahal, memiliki varietas yang luas, temperatur range yang luas juga, namun memiliki kelemahan yakni tidak linear seperti grafik di sini. Kenaikan antara voltage yang dihasilkan dan temperatur yang dapat diukur itu tidak linear atau garis lurus gitu. Lalu low voltage, tegangan yang dihasilkan itu terlalu rendah biasanya. Terus dibutuhkan referensi, kurang stabil dan kurang sensitif terhadap suhu, perubahan suhu. FTD di sini memiliki keuntungan yakni lebih stabil, lebih akurat, dan lebih linear dari thermocouple. Sementara kerugiannya yaitu lebih mahal, memerlukan yang namanya power supply, perbedaan resistansi yang kecil, absolute resistance yang rendah, dan bisa panas sendiri. Karena dia ini bisa panas sendiri ini karena dia menghasilkan resistansi, yang mana jika kita lihat hasil resistansi itu bila dapat menghasilkan energi panas sehingga self heating. Selanjutnya yakni termistor. Di sini keuntungan dari sensor termistor yaitu high output, yang berarti resistansi atau keluaran yang dihasilkan itu tinggi, cepat, terus ohm yang dipakai itu two wire ohm measurement, artinya pengukuran dua kawat resistan. Sementara kerugiannya itu tidak linear, terbatas, range temperaturnya terbatas, fragile, dibutuhkan power supply dan self heating. Karena selanjutnya IC sensor memiliki keuntungan yakni most linear atau lebih linear, keluarannya tinggi dan tidak mahal. Kerugiannya adalah suhunya itu maksimal itu di bawah 200 derajat Celcius, dibutuhkan power supply, lambat, bisa panas sendiri, dan konfigurasi yang itulah akhir dari penjelasan saya mengenai materi kali ini.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.